Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Julius Arada Siombing, NIM 121150046 dari Prodi Teknik Geologi. Dalam video ini saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan tugas besar PKS yang beranggotakan Zakaria Stomeyang, NIM 121150046 dari Prodi Teknik Geologi, dan juga Bonifacius Putra Perdana Telaum Banua, NIM 121150037 dari Prodi Teknik Geologi. Dalam video ini saya akan memaparkan hasil dari tugas besar PKS yang sudah kami kerjakan, yaitu pembuatan program yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Tema dari program yang kami buat berkaitan dengan program studi teknik geologi dengan judul penentuan curah hujan, di mana untuk penentuan curah hujan ini kami kaitkan ke hidrogeologi. Langsung saja masuk ke programnya. Oke, pertama-tama kami di sini membuat headernya dulu, yaitu include stream dan using namespace std, kemudian integer main, lalu kami menambahkan kode float. Kode float ini nanti agar data dari hasil rata-rata curah hujan yang bernilai koma atau desimal nanti hasilnya tampak. Lalu untuk ini curah bulan kurung siku 30 dan curah tahun kurung siku 12. Di sini kami menerapkan konsep array. Kemudian di sini ada kode do dan juga while untuk menerapkan konsep perulangan. Selanjutnya cout-nya itu data curah hujan di suatu daerah. Kemudian cout-nya lagi tentukan pilihan Anda. Satu, curah hujan per bulan, kedua curah hujan per tahun. Lalu silahkan masukkan daerah yang ingin diperiksa. Sini nama daerah. Cout-nya lagi silahkan pilih data curah hujan nanti yang ingin kita periksa. Yang pertama atau yang kedua. Lalu di sini kami juga menerapkan kode if, else if, dan juga else, di mana kode ini kami buat untuk menerapkan konsep percabangan. Lalu di sini semisal nanti kita memilih angka 1 atau untuk mencari curah hujan per bulan, maka di sini kita disuruh untuk memasukkan data dalam bentuk satuan milimeter. Rumusnya di sini for integer i sama dengan 0, i kecil dari 30 dan i plus plus, yang artinya i sama dengan 0 ini artinya nanti nilai i-nya dimulai dari angka 0. Kemudian banyaknya data i ini tidak lebih dari 30. Dan nilai i-nya ini secara otomatis akan ditambah 1. Kemudian juga lalu sini juga kami menambahkan cout-nya yaitu i plus 1. Agar nanti datanya itu dimulai dari angka 1, tidak dari angka 0. Kemudian juga di sini kami menambahkan rumus tem bulan plus sama dengan data curah bulan kurung siku i. Kami menggunakan rumus ini untuk mempersingkat rumusnya agar tidak dibuat satu persatu. Lalu di sini rata bulan sama dengan tem bulan per 30 untuk rumus dari curah hujan per bulan. Lalu jika nanti hasil dari rata-ratanya besar dari 150, maka cout-nya itu adalah hujan ekstrim. Kemudian juga kami menambahkan cout yang menambahkan kode else if untuk percabangannya.
untuk yang rata-ratanya nanti semisal besar dari 100 dan kecil dari 150, maka siotnya itu adalah hujan sangat lebat. Dan jika besar dari 150 dan besar dari 50 dan kecil dari 100, maka siotnya itu hujan lebat. Dan besar dari 20 kecil dari 50, siotnya hujan sedang. Dan terakhir di sini kami menambahkan kode, else untuk rata-rata curah hujan yang nantinya nilainya kecil dari 20, maka siotnya itu akan otomatis adalah hujan ringan. Lalu di sini, kami menambahkan kode else if, kalau misalnya kita nanti memilih, angka nomor 2, untuk rumusnya di sini sama saja, bisa dilihat. Dan terakhir di sini kami menambahkan, kode while untuk perulangan. Jadi di sini siotnya kami buat ketik ya jika ingin mengulang dan ketik tidak jika ingin mengakhiri program. Jadi semisal nanti kita mengetik ya, maka programnya akan otomatis diulang ke sini, ke bagian mulai do-nya ini, untuk penentuan mulai dari data curah hujan suatu daerah, tentukan pilihan, sampai seterusnya. Langsung saja coba kita jalankan programnya. Nah, di sini silakan masukkan daerah yang ingin diperiksa. Misalnya kita masukkan daerah yang diperiksanya itu adalah Medan, lalu enter. Silahkan pilih data curah hujan yang ingin diperiksa. Misalnya kita ingin memeriksa data curah hujan yang per tahun, maka kita ketik angka 2, enter. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh masukkan data dalam bentuk satuan milimeter, itu sebanyak 12 data. Misal kita buat 13, 12, 14. Nah, setelah kita masukkan 12 data, maka di sini didapat rata-ratanya itu yaitu 13 milimeter. Karena dia kecil dari 20, maka keluarannya itu adalah hujan ringan. Nah, di sini disuruh ketik ya jika ingin mengulang dan ketik tidak jika ingin mengakhiri program. Misal kita ingin mengulang programnya lagi, maka kita ketik ya, enter. Nah, di sini kita disuruh lagi untuk silahkan masukkan daerah yang diperiksa. Misalnya kita masukkan lagi daerah Medan, enter. Silahkan pilih data curah hujan yang ingin diperiksa. Tadi kan ini sudah yang kedua, sekarang kita masukkan yang pertama, enter. Lalu kita masukkan data sebanyak 30 data. Nah, setelah kita masukkan 30 data, maka di sini didapatkan rata-rata curah hujan per bulannya itu adalah 45,7 milimeter. Nah, di sini tadi kenapa kami menambahkan kode ini, kode float data. Nah, di sini dia fungsinya agar kalau misalnya data rata-rata curah hujannya ini bernilai koma atau desimal, maka hasilnya ini tampak seperti itu. Nah, sekian tugas PKS
dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.